Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zakiatul Faiza. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah hybrid learning. Apa sih hybrid learning itu? Nah, pada mata kuliah hybrid learning terdapat beberapa bab, dan di sini saya akan menjelaskan 6 bab dalam mata kuliah hybrid learning. Yang pertama yaitu ada what is hybrid. Apa itu pengertian dari hybrid learning? Hybrid merupakan bahasa Inggris yang artinya yaitu penggabungan, dan learning yaitu artinya pembelajaran. Jadi hybrid learning adalah model pembelajaran yang dimana menggabungkan antara online dan tatap muka secara terstruktur. Contohnya, dosen itu membagi kelas menjadi 2. Pada pertemuan minggu pertama, dosen itu menyuruh mahasiswa untuk pembelajaran online, di mana mahasiswa itu ditugaskan untuk menonton video yang dosen bagikan. Pertemuan kedua, minggu kedua, yaitu pembelajaran tatap muka atau offline, di mana mahasiswa itu disuruh untuk berdiskusi dan praktik langsung konsep yang sudah dipelajari atau yang sudah ditonton video pada minggu sebelumnya. Nah, dampak di lapangannya, mahasiswa itu merasa lebih leluasa mengatur waktu. Tetapi tantangan dalam pembelajaran online, mahasiswa itu harus disiplin. Artinya, dia itu tidak keluar dari forum pembelajaran atau semisal menggunakan Zoom, dia itu tidak meninggalkan Zoom-nya, semisal ditinggal tidur atau ditinggal kemana gitu ya. Jadi siswa itu harus standby on time pada waktu pembelajaran online. Nah, yang kedua yaitu bab yang kedua yaitu theoretical application, aplikasi teoritis. Nah, hybrid learning tidak asal menggabungkan dua metode saja, tetapi memiliki dasar teori. Nah, beberapa teorinya, yang pertama ada teori konstruktivisme. Jadi siswa itu membangun pengetahuannya, pembelajarannya melalui pengalamannya. Dan contohnya yaitu mahasiswa menonton simulasi experience online sebelum praktik laboratorium. Saat tatap muka mereka lebih siap, tidak memulai dari nol. Jadi mahasiswa itu sudah menonton tutorial terlebih dahulu. Yang kedua ada teori konektivisme. Nah, pembelajaran ini terjadi melalui jaringan digital. Mahasiswa mencari referensi tambahan dari website, e-jurnal, atau video dari YouTube, lalu membagikan tautan di forum kelas. Pengetahuan dibangun lewat koneksi digital. Jadi dia itu mencari informasinya itu lewat platform-platform seperti YouTube atau website-website lainnya. Yang ketiga ada teori andragogi. Nah, teori andragogi ini biasa dipakai oleh mahasiswa akhir ataupun pelatihan guru. Dan contohnya yaitu mahasiswa kelas malam menggunakan materi online pada jam fleksibel karena bekerja di siang hari. Nah, model hybrid membuat pembelajaran tetap relevan dan tidak mengganggu pekerjaan mereka. Nah, pada bab yang ketiga yang berjudul experiential learning, artinya pembelajaran berbasis pengalaman. Hybrid learning memberi ruang agar siswa bisa mencoba, mengalami, dan merefleksikan. Contoh nyata dalam kelas. Pada pembelajaran online, mahasiswa melihat simulasi proses pembuatan desain grafis. Nah, pada pembelajaran offline-nya, mereka mempraktikkan langsung membuat poster di lab komputer. Jadi pada pembelajaran offline itu, dia itu sudah lumayan ada gambaran dari menonton video pembuatan desain grafis tersebut.
pada pembelajaran online lainnya, mereka membuat refleksi di LMS tentang apa yang berjalan baik dan sulitnya. Hasilnya, siswa tidak hanya tahu teori, tetapi memiliki keterampilan yang lebih nyata karena mengalami sendiri proses tersebut. Pada bab keempat yang berjudul Planning Your Hybrid Course, Critical Questions to Consider, pertanyaan kritis dalam merencanakan kursus hybrid. Pengalaman dan konteks nyatanya. Saat merancang kursus hybrid, pendidik harus memutuskan mana yang cocok online dan mana yang harus offline. Jadi dosen itu bisa membedakan mana pembelajaran yang bisa dibuat untuk online ataupun ini harus offline begitu. Contohnya, materi apa saja yang bisa dibuat untuk pembelajaran online. Teori dasar tentang komunikasi efektif diberikan lewat video. Nah, jika mahasiswa itu tidak paham atau belum paham, maka dia itu bisa menonton ulang video tersebut. Nah, apa yang membutuhkan tatap muka, apa yang harus pembelajaran ini dilakukan secara offline. Contohnya, role play komunikasi interpersonal dilakukan secara langsung karena memerlukan interaksi real time. Nah, bagaimana memastikan mahasiswa tetap aktif adanya pembelajaran hybrid itu? Dosen itu bisa memberi tugas setiap selesai menonton video agar mahasiswa diberi tugas untuk mereviewnya agar mahasiswa itu tidak pasif. Nah, selanjutnya bagaimana evaluasi dilakukan? Semisal membuat kuis online untuk materi teoretis, presentasi tatap muka untuk penilaian keterampilan. Selanjutnya, bagaimana mengatasi masalah jaringan? Nah, ketika ada masalah jaringan, dosen itu bisa menyiapkan versi PDF materi sebagai alternatif jika video itu sulit diakses. Nah, pada selanjutnya yaitu discussion as a way of learning in hybrid course. Diskusi sebagai cara belajar. Jadi, diskusi itu sangat penting dalam hybrid learning. Contoh diskusi sinkron, real time. Contohnya, misal menggunakan Zoom meeting untuk membahas kasus terbaru. Pengalamannya, mahasiswa itu lebih berani berbicara karena suara online itu terlihat lebih aman dan fleksibel. Contoh diskusi asinkron. Contohnya forum LMS diisi dengan pertanyaan pengantar dari dosen. Pengalaman nyatanya, mahasiswa yang pendiam lebih aktif menulis argumen di forum karena punya waktu berpikir. Hasil nyatanya, diskusi menjadi alat untuk membangun pemahaman dan kolaborasi, bukan hanya tanya jawab. Nah, yang terakhir, bab providing and soliciting student feedback, memberikan dan meminta umpan balik. Contohnya, umpan balik paling penting agar pembelajaran hybrid tetap berjalan baik, yaitu memberikan umpan balik. Pada contoh, dosen memberikan komentar tertulis pada LMS untuk tugas esai dan memberikan feedback lisan saat tatap muka dan memberikan feedback lisan saat tatap muka. Mahasiswa mengetahui bagaimana yang harus diperbaiki. Jadi adanya umpan balik antara mahasiswa dan dosen tersebut. Yang B, mengumpulkan umpan balik. Contohnya, setiap akhir modul mahasiswa mengisi survei online. Apa kesulitan Anda minggu ini? Misal ditanyain begitu ya. Terus apa materi video yang cukup jelas begitu. Jadi hasilnya, dosen menemukan bahwa mahasiswa kesulitan mengakses video berukuran besar. Solusinya, dosen itu membuat video resolusinya itu menjadi lebih rendah, menyediakan transkrip. Nah, ringkasan besar dari 6 bab tersebut bahwa semua konsep hybrid, pembelajaran hybrid learning itu semuanya saling berkaitan. Teori pembelajaran memberi landasan perencanaan